Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Rahma dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya terkait faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, faktor-faktor penyebab internal, yang kedua eksternal, dan yang ketiga faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Yang pertama, yaitu faktor-faktor penyebab internal, diantaranya sifat tamak atau rakus manusia, yang kedua gaya hidup konsumtif, dan yang ketiga moral. Sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Artinya, pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hasrat. Yang ketiga yaitu moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu biasa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab korupsi dari eksternal. Di antaranya ada aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Yang pertama itu aspek sosial. Realita pada masyarakat yang memberikan peluang perilaku korupsi antara lain nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Dan yang terakhir, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua itu ada aspek politik. Aspek politik harus diakui bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini tidak hanya karena eksistensi internal dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum, juga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat pelaksanaan. Namun, disadari atau tidak sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai birokrasi serta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Ketiga itu ada aspek hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multitafsir serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lainnya. Kemudian yang keempat itu ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindak korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhan. Kemudian yang kelima ada aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya sikap keteladanan, tidak adanya kultur atau budaya, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengandalian manajemen. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi yang ketiga itu menurut perspektif teori. Faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi apabila dielaborasi dalam konsep atau teori biasa dikenal dengan teori GONE atau GONE teori yang dihadirkan oleh Jack Bologny, yaitu greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Teori means and scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Hukum teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Dalam psikologi ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama teori Medan dan teori Big Five Personality. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.